Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita bertemu kembali di episode ke-62 dari serial Jejak Rasul. Sebelumnya telah kita kisahkan tentang perang Mu'tah, satu perang dengan kecamuk hebat antara pasukan kaum muslimin yang jumlahnya hanya 3.000-an orang menghadapi pasukan gabungan dari orang-orang Arab Ghassan yang di backup oleh kekuatan tentara regulernya Bizantium yang jumlahnya mencapai 100.000 orang. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dapat mundur dengan selamat dari peperangan itu dengan jumlah korban yang minim. Kendati demikian, memang Rasulullah amat bersedih karena sahabat-sahabat utama beliau, para prajurit-prajurit yang tangguh, gugur di sana. Ada Ja'far sepupu beliau, ada Zaid bin Harithah anak angkat beliau, dan juga ada Abdullah bin Rawaha, penyair kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kekalahan di perang Mu'tah ini memacu orang Arab bagian utara untuk memperkuat perlawanan mereka terhadap Madinah. Mereka mulai mendapat angin. Sebelumnya, ketika peristiwa Khaybar, reputasi pasukan kaum muslimin berkibar-kibar. Tapi begitu ada kekalahan, mereka melihat celah, oh ternyata pasukan kaum muslimin ini bisa dikalahkan dan mungkin mereka tidak sekuat itu, jadi kita bisa mencoba lawan begitu. Inilah pentingnya kenapa sebuah negara perlu melakukan strategi yang kita sebut sebagai deterrence atau gertakan. Bentuknya biasanya show of force. Ini adalah salah satu upaya meyakinkan pihak luar akan kekuatan diri internal satu negara. Supaya apa? Supaya mereka bebas dari gangguan, karena gertakan itu akan mempengaruhi persepsi orang terhadap kualitas dan mutu pertahanan sebuah negara. Nah, beberapa bulan setelah Mu'tah, ada kabar bahwa suku Bali dan Quda'ah itu berkumpul di perbatasan Syria dalam jumlah besar. Mereka bermaksud bergerak ke selatan untuk melakukan ekspedisi militer. Namun kali ini tidak ada bantuan dari Kaisar, tidak ada bantuan dari Heraklius. Maka Nabi mengutus pasukan yang dikepalai oleh seorang yang berbakat sekali dalam strategi. Dia baru saja masuk Islam, itulah sahabat Nabi, Amr bin As. Jadi Amr bin As diutus untuk memimpin 300-an orang pasukan. Instruksinya adalah apabila perlu lanjutkan pertempuran, tapi apabila memungkinkan lebih baik dijalin persekutuan. Nah, di antara alasan Nabi memilih Amr bin As, barangkali selain kecerdasan beliau yang memang sudah seringkali dibuktikan tatkala ia masih belum berislam, juga kedekatan hubungan. Jadi social relationship itu menjadi sebuah pertimbangan juga dalam diplomasi. Kita ketahui bahwa ibunya Amr ini berasal dari suku Bali, orang-orang yang akan dihadapi ini. Amr bin As melakukan perjalanan malam hari, lalu membuat juga perkemahan yang tersembunyi untuk meminimalisir perhatian dari siapapun juga. Dan dalam tempo 10 hari pasukan itu sudah sampai di perbatasan Syria. Waktu itu dikenal namanya Syam ya, terdiri dari Syria, Palestina, dan wilayah yang sekarang bernama Yordania dan Lebanon. Nah, mereka sampai di sana 10 hari perjalanan. Nah, pada saat itu musim dingin. Sudah mulai awal musim dingin. Biasanya sampai di persinggahan terakhir orang-orang Mekah atau orang Madinah, siapa saja yang ke sana dari orang-orang Arab akan mengumpulkan kayu bakar untuk menyalakan api. Apalagi ini musim dingin sudah masuk. Tapi Amr melarang untuk menyalakan api. Sebagian pasukan mengeluh, kenapa ini sangat dingin wahai Amr. Tapi mereka kemudian diingatkan oleh Amr bin As, kalian tenang saja, ikuti saja perintah saya, bukankah kalian ini diinstruksikan untuk mendengarkan dan mentaatiku, maka lakukan saja. Lalu mereka, ya mentalitas sahabat ya begitu, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, siap begitu. Ternyata Amr tidak mengizinkan membakar api atau menyalakan unggun di sana adalah
untuk menghindari perhatian supaya kehadiran mereka di sana tidak disadari. Amr ingin lebih dahulu menghitung jumlah pasukan yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Memang pengenalan kepada musuh ini adalah sebagian dari awal kemenangan. Orang yang tidak tahu siapa yang akan dihadapinya cenderung tidak akan bisa melakukan serangan-serangan terukur. Amr mengutus seorang dari suku Juhainah kepada Nabi karena ternyata setelah diamat-amati banyak sekali jumlah pasukan yang akan dihadapi, tidak akan berimbang. Maka orang dari Juhainah ini disuruh ke Madinah untuk menyampaikan kepada Nabi akan permintaan pasukan tambahan. Nabi kemudian mengirim pasukan tambahan jumlahnya 200 orang lagi dikepalai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Nah, sebagai salah seorang sahabat terdekat utama dan sahabat utama Rasulullah SAW, Abu Ubaidah ini juga ikut selalu dalam pertempuran. Ia pantas sekali jadi pimpinan dan dia juga merasa hal itu, apalagi orang yang sekarang dipercayakan untuk memimpin pasukan awal adalah Amr bin As yang keislamannya baru saja. Tapi ketika mengkomunikasikan hal itu dengan Amr mengatakan dia tetap sebagai komandan karena yang diutus oleh Nabi belakangan, yakni pasukan sejumlah 200 orang di bawah pimpinan Abu Ubaidah itu hanyalah pasukan tambahan, sementara ia adalah komandan pasukan utama. Nah, Nabi juga sudah berpesan kepada Abu Ubaidah jangan sampai ada perpecahan, perbaiki komunikasi, jalin kerjasama yang baik. Maka ia berkata kepada Amr, kalau memang engkau tidak mau mentaatiku, maka tentu saja wallahi aku yang akan menaatimu. Demikianlah mentalitas seorang Abu Ubaidah, kebesaran hatinya dan kelapangan jiwanya. Senioritas dan kedekatannya dengan Rasulullah SAW tidak membuat Abu Ubaidah merasa bahwa dia hanya layak menjadi pemimpin, tidak layak untuk menjadi seorang yang dipimpin. Nah, sekarang Amr sudah resmi memimpin 500 pasukan. Mereka melintasi perbatasan Suriah. Begitu mendekat, pihak musuhnya bubar. Jadi karena kekagetan dan tidak siap menghadapi pasukan tempur yang datang ini, mereka kocar-kacir. Relatif hanya ada perang sebentar, perang panah saja, dan kemudian diadakan pengepungan terhadap perkemahan. Ternyata perkemahannya juga sudah ditinggalkan oleh penghuninya. Nah, karena musuh sudah lari, orang-orang sekitar sana, pihak-pihak yang sebenarnya bersahabat secara individu maupun secara berkelompok, mulai menunjukkan diri, mulai mendatangi pasukan ini. Kami ini sebenarnya baik-baik saja hubungannya dengan kalian. Nah, satu-satu datang begitu. Nah, lalu Amr mengklaim hal ini, menuliskan surat kepada Nabi bahwa beliau sudah dapat menegakkan kembali pengaruh dan wibawa atau izzah Islam di perbatasan Suriah. Memang pengaruh Islam itu sekarang tumbuh pesat di semua suku di seluruh penjuru Yathrib. Tapi pengaruh Islam itu bukan semata-mata lagi pengaruh spiritual. Kalau dahulu orang-orang yang menyatakan kesetiaannya kepada Nabi SAW adalah orang yang memang mendapatkan hidayah dan tercerahkan. Tapi sekarang juga ada alasan-alasan pragmatis untuk orang-orang kemudian memilih untuk berteman, bersahabat, dan menjadi bagian dari kaum muslimin. Nabi punya reputasi sebagai musuh yang berbahaya, tidak bisa diremehkan. Tapi beliau juga punya reputasi sebagai sekutu yang baik hati dan bisa diandalkan. Kalau mereka bersekutu, berkoalisi dengan orang-orang lain, itu tidak menarik dan lebih beresiko untuk dikhianati. Tapi kalau mereka bersatu bersama Rasulullah SAW, nah mereka akan mendapatkan keuntungan dan kesetiaan Rasulullah terhadap teman-teman koalisinya sudah dibuktikan oleh banyak pihak. Dan memang dalam banyak kasus motif politik dan agama itu tidak bisa dipisahkan, tapi ada juga faktor yang lambat laun menguat. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik, tapi ini adalah cita-cita yang ada dalam diri kaum muslimin. Nah, kenapa Islam menjadi besar? Karena kaum muslimin juga sudah membaca kitab suci bahwa ada kewajiban dakwah, ada keutamaan apabila mereka menyebarkan Islam ke penjuru bumi. Selain keutamaan bahwa
hal-hal yang berkaitan dengan dakwah Islamiyah, penyebaran Islam itu akan dimudahkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada kesulitan itu akan berbuah pahala. Dan kalau mereka menjalankan itu semua, mereka berarti sedang berada di satu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun keadaan yang akan menimpa, dua-duanya susah ataupun senang akan menjadi baik bagi mereka. Rasulullah mengatakan, ajaib urusan kaum mukminin, amruhu kulluhu lahu khair. Orang mukmin itu apapun yang menimpanya semuanya akan bernilai kebaikan. Kalau dia mudah, maka ya itu kebaikan. Kalau dia mendapat keuntungan, itu ya sudah pasti sebagai sebuah kebaikan yang disadari. Tapi kalaupun dia mendapatkan tantangan, kesusahan, maka itu pun adalah kebaikan, karena di balik kesusahan itu ada pahala yang menantinya. Maka masyarakat yang seperti ini, masyarakat dengan kemauan yang sangat kuat untuk menyebarkan agamanya, dan dengan keberanian yang sangat tinggi karena tidak memandang risiko apapun juga dari tindakan-tindakannya, itu adalah sebuah penetrasi yang amat sangat kuat kepada peradaban lain atau kepada bangsa-bangsa lain. Sementara itu di Suriah sendiri ada peristiwa yang belum didengar oleh Nabi dan para sahabat, tapi berimplikasi kepada perang yang baru saja dimenangkan itu, ekspedisi militer yang baru saja dipimpin oleh Amr bin As, yakni perang antara Romawi dengan Persia. Nah, Heraklius baru saja menerima berita bahwa pasukannya itu menang melawan bangsa Persia. Memang ini dua kekuatan dominan ya di saat itu. Dan pasukan Heraklius sudah bisa mengambil alih kembali Rhodes dari Yerusalem, dan saat itu Heraklius sedang berada di Homs. Kemudian dia melakukan perjalanan jalan kaki ke kota suci sebagai ungkapan syukur terhadap kemenangan yang sudah diraih oleh pasukan Bizantium Romawi itu. Nah, ketika dia ada di Homs, suatu malam dia tidur dan ada mimpi yang datang di dalam tidurnya itu, bahwa masa-masa kedaulatan Bizantium atas Suriah dan Palestina itu akan segera habis. Nah, mimpi ini sangat berpengaruh kepada Heraklius. Dia menjadi murung, dan besok paginya orang-orang melihat bahwa kegundahan itu nampak jelas dari muka Kaisar Heraklius. Nah, lalu para pembesar mulai bertanya, ada apa wahai Kaisar? Dia bercerita, dalam mimpi aku melihat kejayaan kerajaan kita ini pudar, lalu yang berjaya itu adalah kekuasaan seorang laki-laki yang dikhitan. Lalu dia bertanya, khitan itu siapa yang biasa mengamalkan? Nah, para jenderal dan kemudian para pejabat-pejabat lain yang hadir itu mengatakan bahwa yang dikhitan itu, yang disunat itu hanya orang Yahudi. Nah, pas pada saat itu pula ada seorang utusan dari Gubernur Ghassan yang tadi kalah tempur dengan pasukan kaum muslimin. Dia disertai satu orang Badui, dan mereka itu ingin mengadukanlah persoalan kepada Kaisar berkaitan konflik mereka dengan orang Yahudi juga. Nah, lalu dikatakan, nah itu ini lagi ada orang Arab nih wahai raja. Orang ini berasal dari Arab, orang Baduy, sebuah suku domba dan unta. Dan dia tadi ada menyinggung-nyinggung tentang keajaiban yang ada di negerinya. Mungkin informasinya bisa berharga untuk Anda. Maka Heraklius menyuruh juru bicaranya untuk menginterogasi orang Baduy itu. Lalu dia menjawab, ada satu orang laki-laki di tengah kami, orang Arab juga, dan dia mengaku sebagai nabi. Beberapa orang ikut mempercaya beliau jadi pengikut, dan sebagian lagi menentangnya. Dan akibat pertentangan itu di beberapa tempat terjadi peperangan antar mereka. Nah, yang aku tahu sampai saat ini mereka masih terus saja berkonflik. Nah, Heraklius lalu perintahkan kepada pembantunya untuk melihat si Baduy tadi ini apakah dia dikhitan atau tidak. Jadi diperiksa tuh. Ternyata dia dikhitan. Maka Heraklius pun langsung berkata, tidak salah lagi,
Berarti yang dimaksud dalam mimpiku ini adalah golongan orang ini, orang-orang Arab ini yang akan berkuasa. Nah, memang mimpi atau pertanda-pertanda itu seringkali diberikan kepada para pembesar. Kenapa? Karena mereka memegang urusan orang banyak. Nah, peringatan-peringatan juga diberikan kepada orang-orang yang menjadi stakeholders dari kepentingan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memegang kuasa, dia sebenarnya sedang berada pada pintu yang dekat dengan langit. Maka raja yang adil atau pemimpin yang adil, atau dalam teks hadis disebut sebagai al-imamul adil, adalah pihak utama yang akan mendapatkan prioritas naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana hanya naungan Allah saja yang ada, pertolongan Allah saja yang berlaku, yakni di hari mahsyar. Sebaliknya, pemimpin-pemimpin pengkhianat, buruk, yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang zalim, despotis, itu adalah orang-orang yang berdosa sangat besar karena dia sedang menyia-nyiakan banyak hajat hidup dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sudah diamanahkan di bawah naungannya. Pada saat Heraklius mendapatkan berita dan kemudian bertemu dengan orang Badui tadi, Abu Sufyan juga sedang ada di Suriah. Nah, pada saat kaum muslimin umrah tempo hari itu, Abu Sufyan tidak berada di tempat. Dia memilih untuk membawa dagangannya ke Suriah, dan memang itulah yang diceritakan juga dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisyin, ada kebiasaan atau ilaf atau tradisi dagang di tengah-tengah kaum Quraisy itu. Ilafihim rihlatash syita'i was-saif, kebiasaan mereka untuk membawa dagangannya baik di musim panas maupun di musim dingin. Mereka bergerak ke utara atau ke selatan. Utaranya adalah daerah Syam, selatannya adalah daerah Yaman. Dan saat itu Abu Sufyan menggunakan masa gencatan senjata bersama dengan kaum muslimin itu, dengan kawan-kawannya sesama saudagar, untuk ke Suriah. Di Gaza, di Palestina, tempat mereka menggelar dagangannya, orang kerajaan menjumpai mereka. Dari situ mereka lalu dibawa ke Yerusalem dan dihadapkan dengan Kaisar, dengan Heraklius. Mereka ditanya, siapa yang paling dekat hubungannya dengan orang di tanah Arab yang mengaku nabi? Maka Abu Sufyan mengatakan, saya yang paling dekat hubungannya. Kemudian Heraklius mulai mewawancarai Abu Sufyan. Dia katakan kepada yang lain, kepada kawan-kawan Abu Sufyan, saya akan tanya orang ini, kalau dia jawab tidak jujur, kalian koreksi. Nah, ketika ditanya tentang Rasulullah SAW, Abu Sufyan mulai agak merendahkan Rasulullah. Dia katakan, Anda jangan khawatir, tidak perlu takut dengan ancaman orang itu, wahai raja. Kebesarannya tidak sebesar apa yang engkau dengar. Ya, dia tidak sehebat berita-berita itu. Namun Heraklius tidak terpengaruh dengan itu. Dia terus saja bertanya hal-hal yang spesifik, karena Heraklius memang mempelajari beberapa kitab-kitab samawi, dan dia mengetahui tentang akan hadirnya hari Nabi akhir zaman. Di akhir wawancaranya, Heraklius kemudian menyimpulkan sendiri. Dia katakan, aku tanyakan kepada engkau, katanya kepada Abu Sufyan, tentang garis keturunan orang itu. Kamu jawab dia bersih, dia keturunan terbaik. Memang Tuhan tidak memilih nabi, melainkan orang itu pasti keturunannya, garis keturunannya adalah yang paling mulia. Aku tanyakan kepada engkau, apakah saudaranya yang mengaku seperti itu? Engkau katakan tidak. Nah, lalu aku tanyakan kepada engkau, apakah dia kehilangan kekuasaan dan mengaku nabi itu hanya demi meraih kembali apa yang hilang darinya? Lalu kamu jawab juga tidak. Saya tanya kepada kamu, siapa yang mengikuti dia? Kamu katakan pengikut-pengikutnya itu kebanyakan kaum lemah, orang miskin, budak-budak. Nah, memang begitu pengikut para nabi sepanjang masa, karakternya adalah orang-orang lemah. Kemudian aku tanyakan juga, apakah ada pengikutnya yang meninggalkannya? Kamu jawab tidak ada, orang itu setia semua. Memang begitulah manisnya iman, kalau sudah merasuk ke dalam hati, dia tidak akan mudah pergi. Saya tanyakan juga kepada engkau, apakah orang ini adalah orang yang jujur atau tidak? Nah, kamu katakan dia memang orang yang punya reputasi kejujuran di tengah-tengah kaumnya. Kalau apa yang kamu katakan itu semuanya benar, maka orang itu akan mengalahkan aku.
Kalau aku sedang berada bersamanya, aku akan cuci, akan aku basuh kakinya. Nah sekarang kamu boleh pergi, kata Heraklius. Jadi Heraklius ini sudah mengetahui, dia punya wawasan tentang tanda-tanda kenabian, dan tentu saja ini didapati dari sisa-sisa peninggalan Taurat maupun Injil yang dia pelajari. Berkali-kali kita ulang dalam serial ini satu ayat, walladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, dan orang-orang yang mendapatkan kitab, orang-orang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani, dapat mengenali Nabi akhir zaman yakni Rasulullah SAW itu sebagaimana mereka mengenali anak kandungnya sendiri, karena demikian jelasnya tanda-tanda yang telah diberikan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, sebagaimana apa yang dilakukan Nabi kepada pemimpin-pemimpin yang lain, kepada penguasa Persia, kepada Muqawqis di Mesir, Nabi juga menulis surat kepada Heraklius yang isinya sama, aslim taslam walakal ajru marratain, berislamlah maka engkau akan selamat dan engkau akan mendapatkan 2 ganjaran. Maksudnya apa? Di kebaikan di dunia dan hasanah fil akhirah, kebaikan yang ada di hari akhir nanti. Surat ini dikirimkan melalui Dihyah al-Kalbi, sahabat Nabi yang kalau Jibril datang kepada Nabi dalam rupa seseorang itu mirip dengan sahabat yang ini. Diserahkan kepada Gubernur Bosra, kemudian gubernur meneruskan surat itu ke Yerusalem. Tidak lama hadirnya surat itu setelah wawancara Heraklius terhadap Abu Sufyan. Nah, surat dari Madinah itu makin memperkuat keyakinan Heraklius bahwa Muhammad SAW adalah Nabi. Tapi dia ingin melakukan cross check, akan melakukan rekonfirmasi, membutuhkan second opinion. Lalu dia catat apa yang dia dengar, keterangan-keterangan dari orang Badui tadi maupun dari Abu Sufyan. Lalu kemudian dia catatkan juga mimpinya, dia kirimkan dia kepada seseorang yang menjadi referensi di Konstantinopel. Itu adalah seorang yang diyakini memiliki pengetahuan luas dan bijak, juga sangat terpercaya. Orang itu kemudian menjawab, memang itulah dia Nabi yang telah kita tunggu-tunggu. Tidak ada lagi keraguan, karena itu Tuan Raja, engkau ikutilah dia dan berimanlah kepadanya. Nah sekarang Heraklius sudah kembali ke Homs. Nah di sana dia menerima surat balasan tadi yang mengkonfirmasi kebenaran kerasulan Muhammad SAW. Nah, setelah dia membaca surat itu dan dia sendiri juga yakin terhadap kebenaran kabar itu, dia mengundang semua petinggi Bizantium yang ada di kota itu untuk hadir dalam sebuah konsili, dalam sebuah rapat tertutup di istana. Pintu kemudian dikunci ketika orang-orang itu sudah hadir, lalu dia mulai menyampaikan maksudnya. Wahai kaum Rum, orang-orang Roma, kalau tujuan kalian adalah keberhasilan dan kebenaran serta kejayaan, kalau kalian ingin kedaulatan kalian tetap bertahan dan langgeng, maka kita harus berbaiat kepada Nabi ini, Nabi yang telah muncul di tanah Arab ini. Mereka juga sudah dengar tentang surat yang diterima oleh Heraklius dan mereka paham siapa yang dimaksud, tapi yang terjadi adalah reaksi penolakan. Satu persatu pembesar dan petinggi-petinggi Romawi itu berbalik menuju pintu dan berusaha membuka, tapi pintu terkunci. Heraklius melihat gelagat ini, gerakan penolakan dari orang-orangnya, maka dia pun merasa tidak yakin untuk melakukan tindakan. Dia tidak berani mengambil resiko, akhirnya dia panggil kembali. Saya sebenarnya tadi itu hanya menguji kekuatan keyakinan kalian, dan sekarang saya sudah paham bahwa kalian ini adalah orang Romawi yang tidak tergoyahkan. Nah, maka petinggi-petinggi Romawi itu pun merasa lega. Mereka punya arogansi kekuasaan, punya mentalitas juara yang membuat mereka tidak akan mudah tunduk kepada kekuatan, bahkan kekuatan sebesar Persia, apalagi kepada satu kekuatan yang baru muncul dari Arab pula.
Nah, keangkuhan-keangkuhan ini memang sepanjang zaman menjadi penghalang dari hidayah. Siapapun yang angkuh, maka ia akan terhijab dari kebenaran. Makanya salah satu pangkal dari dosa dan pangkal daripada ketertutupan hati adalah arogansi, merasa besar diri. Mereka kemudian membungkukkan diri di hadapan Heraklius dan merasa rekonsiliasi sudah terjadi, bahwa kita sefaham, Romawi tetap harus jaya dan tetap harus tinggi dibanding yang lain. Kita tidak akan berbaiat kepada orang yang namanya Muhammad. Dan pada saat itu Heraklius mengalami perang batin. Dia hanya bisa tersenyum dan menyembunyikan keyakinan yang dia pegang di dalam hatinya, bahwa memang orang yang dimaksud ini adalah nabi, tapi jelas-jelas dia tidak akan bisa mengkonsolidasikan kekuatan kerajaan. Dia akan mengalami pemberontakan dan kerapuhan apabila dia mengemukakan, dia mengekspresikan apa yang menjadi keyakinan di dalam hatinya itu. Demikianlah, semakin banyak yang kita miliki di muka bumi ini, maka semakin akan kita berhitung dengan resiko, semakin kita akan lambat dalam bertindak. Maka dari itulah, kebanyakan pengikut nabi-nabi adalah orang yang memang nothing tulus di dalam hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang dipandang rendah secara sosial di dalam masyarakatnya, orang-orang yang lemah secara ekonomi. Sebaliknya, orang-orang yang disebut sebagai al-mala, sahibul mal, orang-orang kaya, sahibul jah, orang-orang yang populer dan banyak pengikut, apalagi sahibus sultah, orang-orang yang memiliki kekuasaan, cenderung untuk terhijab dari hidayah itu dikarenakan kekayaannya, nama baiknya, ketenarannya, dan juga kekuasaannya itu. Memang dunia ini penuh paradoks. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.